Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Perubahan nasib dari orang susah menjadi orang sukses dan kaya raya dari pekerjaan pelawak bukanlah sebuah lelucon. Sule yang pernah menjadi komedian atau pelawak termahal telah membuktikannya ketika dirinya menjadi artis papan atas tanah air. Siapa di Indonesia ini yang tidak mengenal Sule? Rupanya semua orang mengenal artis kelahiran Cimahi tanggal 15 November 1976 ini. Karir Sule yang punya jargon khas Rikiteu ini begitu melambung setelah bermain dalam acara komedi bertajuk Opera Van Java yang tayang di Trans 7 ketika usianya menginjak 32 tahun. Kelucuan dan jiwa humorisnya dibuktikan Sule dengan menjadi salah satu pelawak termahal di negeri ini. Nama Sule sendiri bukanlah nama asli karena Sule merupakan singkatan dari Sunda Bule. Lantaran pemilik nama Entis Sutisna ini berasal dari Sunda dan rambutnya dicat berwarna blonde. Selain sukses menjadi komedian, Sule juga melebarkan sayap karirnya dengan menjadi host atau presenter, penyanyi, aktor, dan bintang iklan. Sebelum memasuki dunia hiburan tanah air, Sule sendiri diketahui berasal dari keluarga yang pas-pasan. Demi bertahan hidup, berbagai pekerjaan telah dijalaninya, mulai dari penjual ayam goreng, jagung rebus, hingga kebaya. Kehidupannya yang dulu begitu keras telah menempa sosok Sule menjadi pribadi yang tangguh. Titik balik seorang Sule dimulai ketika ia mengikuti ajang API atau audisi pelawak TPI pada tahun 2004 silam. Bersama grup lawaknya SOS, Sule berhasil menjadi juara di ajang tersebut karena kelucuannya. Sejak itulah karir Sule di dunia hiburan semakin sukses. Hingga akhirnya pada tahun 2010, Sule diklaim menjadi pelawak termahal di Indonesia. Bayangkan saja, dalam waktu 1 bulan, Sule bisa mendapatkan penghasilan hingga 1 miliar rupiah. Berkat kesuksesannya, Sule pun bisa memiliki 5 rumah di Bandung dan di Jakarta, 2 mobil, serta 2 sepeda motor. Tahun 2014, Sule memutuskan untuk mengundurkan diri dari program acara Opera Van Java atau OVJ karena jadwalnya yang semakin padat. Saat itu, Sule memilih menjadi host pada program Ini Talk Show yang tayang di Net TV. Bersama Andre Taulani, Sule membuat acara tersebut sukses dan ditunggu-tunggu banyak orang. Seiring kesuksesannya, selain menjadi komedian termahal, banyak orang yang juga menyebut Sule sebagai artis sombong. Julukan sombong itu bisa jadi disebabkan karena beberapa hal. Antara lain, Sule jarang mau bergaul dengan artis lain karena ia seringkali terlihat lebih banyak menghabiskan waktu di belakang layar bersama tim kreatif dibandingkan berinteraksi atau mengobrol dengan artis lainnya. Sule juga diketahui memiliki sikap perfeksionis yang seringkali disalahartikan. Meski begitu, Sule mengaku sadar kalau banyak orang yang memberinya julukan artis sombong, namun ia tak pernah ambil pusing. Kejatuhan Sule dimulai ketika dirinya terlihat tak bisa menahan emosi sebagai seorang host ketika berbicara dengan artis cantik Shandy Aulia. Seperti dilansir dari Tempo.co, 2 Agustus 2018, Sule terlihat marah kepada Shandy Aulia saat memandu program acara Ini Talk Show di Net TV yang tayang pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018. Kejadian tersebut bermula ketika Shandy Aulia yang menjadi bintang tamu menanyakan soal pernikahan kepada Sule yang tengah menjalani proses perceraian. Seperti diketahui, saat itu Sule sedang menghadapi kasus perceraian dengan istrinya Lina. Lina memutuskan untuk menggugat cerai Sule di Pengadilan Agama Cimahi. Kok kalau ngomongin pernikahan kayak wajahnya berkaca-kaca, wajahnya merah, kenapa mas? Tanya Shandy Aulia dalam acara tersebut. Seperti dikutip dari unggahan video di akun gosip @lambenyinyir. Sule pun terlihat emosi sambil menjawab pertanyaan Shandy Aulia dengan nada tinggi. Sule bahkan menuding Shandy Aulia sudah memancing amarahnya. Enggak, saya biasa. Saya tuh orangnya nothing tulus. Apapun yang terjadi itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian pada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu sendiri. Mohon maaf, saya agak keras karena Anda memancing saya, ucap Sule dengan wajah yang tampak emosi.
Ini kan privasi, jangan diusik-usik masalah itu, karena saya tidak mengusik keluarga Anda. Saya tidak akan seperti ini kalau Anda tidak seperti itu. Lanjut Sule semakin ketus, bahkan sambil menunjuk wajah Sandy Aulia. Padahal sebelum Sandy Aulia melontarkan pertanyaannya, Sule diketahui sudah lebih dulu menyindir Sandy yang sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Netizen bahkan dibuat geram ketika Sule mempertanyakan soal ngidam tapi tak kunjung hamil kepada Sandy Aulia. Sayangnya, video mengenai Sule yang mengatakan Sandy Aulia ngidam tapi tak kunjung hamil tersebut sudah tidak ada lagi di kanal YouTube Ini Talk Show. Merasa tak enak hati dengan ucapannya, Sandy Aulia pun kemudian lebih dulu menyampaikan permintaan maafnya kepada Sule. Secara pribadi pun saya sudah sampaikan maaf saya kepada Mas Sule bila mungkin ucapan saya membuat ketidaknyamanan dan tidak pada tempatnya. So please no hard feeling. Saya doakan apapun persoalan yang dihadapi Mas Sule diberikan jalan yang terbaik dari Tuhan. Tulis Sandy Aulia di akun Instagram pribadinya pada Rabu 1 Agustus 2018. Sepertinya saat itu Sule belum menyadari kalau sikapnya telah membuat sebagian masyarakat Indonesia marah. Netizen pun menilai cara Sule merespon pertanyaan Sandy Aulia terlalu berlebihan. Sule dituding baper dan seharusnya tidak memberi tanggapan yang tampak kejam seperti itu. Apalagi mengingat dirinya juga dikenal sebagai komedian yang suka menyentil orang lain. Suka nyentil tapi nggak suka disentil. Sehat Kang, cibir seorang netizen. Ilfil sama lu, padahal bercandaan lu sering ngawur. Giliran dibercandain kok emosi, sama cewek kok nunjuk-nunjuk. Kritik netizen lainnya. Bahkan tak sedikit netizen yang meminta Sule untuk meminta maaf kepada Sandy Aulia atas sikapnya yang dinilai tidak pantas. Apalagi netizen juga tahu kalau dalam acara tersebut sebelumnya Sule juga sempat menyindir soal Sandy Aulia yang belum juga dikaruniai momongan. Ditunggu permintaan maafnya ke Sandy loh, bilang ngidam gak hamil-hamil, itu nyesek loh, sahut seorang netizen. Sementara itu, Sandy Aulia juga menuliskan pesan berisi ajakan agar sesama manusia tidak memiliki sikap menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tulis Sandy Aulia pada Jumat 3 Agustus 2018. Sadar perilakunya sudah membuat heboh satu Indonesia, Sule yang sudah terlanjur dicap sombong pun meminta maaf lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Kamis 2 Agustus 2018. Assalamualaikum, saya Sule, meminta maaf atas segala apa yang sudah terjadi. Saya menyesal apa yang sudah dilakukan, ucap Sule. Tanpa bermaksud membela diri, Sule mengaku kalau ucapannya soal ngidam tapi tak juga hamil. Sebenarnya saat itu ia hanya meneruskan candaan dari rekannya, Andre Taulani. Kalau urusan soal saya ngomong ngidam, saya tidak tahu permasalahannya apa. Maksud saya untuk meledek Andre, itu aja. Tapi saya tetap meminta maaf kepada semuanya apabila tersinggung dan lain-lain, ungkapnya. Selain meminta maaf, Sule juga berjanji tidak akan mengulangi perilakunya tersebut. Insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi, pungkasnya. Netizen pun tak mau ketinggalan, beramai-ramai melontarkan komentarnya buat mengkritik sikap Sule. Pertanyaan kamu soal ngidam ke Sandy itu juga jauh lebih menyakitkan loh. Apalagi kamu seorang laki-laki, bukan emak-emak mulut ember. Even kamu host dan mendapat arahan, tapi setidaknya sebagai host, kamu bisa pilah-pilah pertanyaan. Karena kamu bekerja di tipikal acara seperti itu, ya bekerjalah secara profesional. Jangan lupa, di situ kamu tuan rumah dan mengundang orang ke rumahmu. Ya perlakukanlah dengan baik. Kritik seorang netizen. Usai permasalahan tersebut, nama Sule dikabarkan perlahan mulai meredup. Ditambah lagi saat Sule dengan tegas mengatakan dirinya tidak sudi di roasting oleh Kiki Saputri. Gara-gara kejadian tersebut, bahkan Sule terang-terangan mengaku jadi sepi job dan pihak televisi tak mau lagi memakai jasanya. Sule pun akhirnya menjelaskan alasannya menolak tawaran roasting dari Kiki Saputri. Dulu posisi gue masih dalam suasana berantakan, hidup gue, ujar Sule. Padahal awalnya Sule mau dan bersedia untuk di roasting Kiki. Namun ia khawatir akan ada ucapannya yang kurang enak seperti yang terjadi pada Sandy Aulia. Setelah gue mau tidur, pikir-pikir, gue lagi ruwet. Takutnya ketika live ada sesuatu ucapan yang tidak enak nantinya, karena gue berkaca dari yang sebelumnya, yang Sandy Aulia 2 atau 3 tahun lalu. Gue takut ada sesuatu hal yang nanti kalau menyinggung tentang masalah gue. Tutur Sule yang mengaku kesalahan ada di tim kreatifnya, yang mengabari pembatalan kepada Kiki Saputri pada saat sudah dekat jam syuting.
Seperti dilansir dari berita1.com 25 Mei 2024. Sejak kejadian itu, Sule mengaku sudah jarang tampil lagi di televisi. Sule yang awalnya sering diundang beberapa program acara TV, langsung jadi sepi job gara-gara dirinya menolak di roasting. Selama 2 tahun saya sepi job karena saya sempat menolak di roasting Kiki Saputri yang membuat opini-opini kurang bagus, ujar Sule seperti dikutip dari kanal YouTube Paski TV Jumat 23 Mei 2024. Setelah ramai soal saya tolak di roasting, saya dianggap pelawak sombong dan arogan, membuat saya 2 tahun sepi job dan banyak nganggur karena memang gak ada callingan job 2 tahun ini, ungkapnya. Sule akhirnya hanya mengandalkan penghasilan dari kontrakan dan kebun buah duku miliknya. Selama itu saya mengandalkan kontrakan dan kebun duku, saya berkebun juga, ujar Sule. Sule pun menyadari meskipun permasalahannya dengan Sandy Aulia dan Kiki Saputri sudah selesai, namun dirinya sudah terlanjur dicap sebagai pelawak sombong, baperan, dan tak bisa menahan emosi. Hingga pihak TV pun tak mau memakainya lagi. Selama 2 tahun menganggur, saya memang banyak masalah sampai dihujat habis-habisan. Itu yang membuat saya drop dan belum siap di roasting. Namun malah dicap pelawak arogan dan sombong. Padahal mereka nggak tahu kondisi saya saat itu. Ternyata berpengaruh dengan adanya opini saya gimana-gimana. TV itu nggak mau memakai saya. Akhirnya mikir bagaimana bikin wadah sendiri, ujar Sule. Tak mau kehilangan akal untuk mencari uang, Sule akhirnya mulai berpikir untuk menjalankan bisnis dengan membuat rumah produksi yang diberi nama SL Media. Dari situlah Sule mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Untuk membuat produksi sendiri awalnya memang bersusah-susah karena saya harus membiayai semuanya sendiri dan tidak ada investor yang mau. Saya harus beli peralatan broadcasting sendiri. Saya mengandalkan rekanan selama ini untuk menjual produksi dari rumah produksi yang saya hasilkan. Dengan rumah produksi itu saya berpikir ide kreatifnya, mengeluarkan modalnya. Nggak apa-apa, karena dari rumah produksi ini saya berupaya memberikan tempat untuk mereka berusaha. Saya berupaya menampung teman-teman yang ingin menjadi artis dan masuk ke dunia hiburan dengan jalan memberikan mereka wadah berkreasi, terangnya.